Sekaranglah waktunya. Pemirsa Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Oto Lijibua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini saya ada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan. Saya ada bersama dengan Ibu Albertina Ho. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Apa kabar, Bu? Baik. Sehat ya? Sehat, Ya. sehat. Yang penting kita sehat dulu, kalau sehat kita bisa beraktivitas. Tapi kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah, pemirsa Nawacita TV, Ibu Albertina Ho cukup dikenal oleh publik. Beliau seorang hakim karir, ya, dan sampai dengan hari ini dari data yang ada, Ibu Albertina sudah menjadi hakim karir selama kurang lebih 33 tahun. Dan sejak 2019 sampai dengan hari ini, Presiden Jokowi mempercayakan Ibu Albertina menjadi salah seorang Dewan Pengawas di KPK. Betul ya, Bu ya? Iya. Jadi kurang lebih 33 tahun sudah menjadi hakim karir ya. Iya. Dan dari berbagai wilayah ya, di Jogja pernah menjadi hakim, juga di Jawa sudah banyak, di Palembang, di Kupang, di Bekasi, Jakarta Selatan. Sudah banyaklah Bu Albertina melanglang buana dalam menjadi seorang hakim karir, dan kita melihat Ibu Albertina sangat dikenal sebagai seorang hakim yang tegas, lugas, dan tidak pernah kompromi. Ya, itu yang kita bisa lihat dengan Ibu Albertina Ho. Baik, Bu, saya mau menanyakan sesuatu sama Ibu ini. Sekarang kan Ibu sudah menjadi hakim karir 33 tahun. Sejak 2019 menjadi Dewan Pengawas di KPK. Ya. Kira-kira perasaan Ibu ada yang beda nggak antara hakim karir dengan menjadi Dewan Pengawas di KPK? Sebenarnya kalau secara pokok-pokoknya saya pikir tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang beda ya, tidak ada, sama saja tidak ya. terlalu jauh berbeda ya, karena pekerjaan hakim pun ada kan fungsi pengawasan juga. Ya. Ada juga. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, meskipun yang berbeda jelas itu ya tidak menangani perkara secara langsung. Itu tidak di meja hijau lah ya. Ya, tidak menyidangkan perkara secara langsung. Menyidangkan kode etik kalau ada pelanggaran ada etik. juga ya, tetap ada ya. sidang kode etik tapi bukan sidang perkara. Iya, luar biasa. Nah, kalau disuruh memilih sekarang, Bu, 33 tahun jadi hakim karir, sekarang sudah menjelang mau 4 tahun ini ya, mau 5 tahun. 5 tahun, Jadi hampir 5 tahun. Dewan Pengawas. Kalau disuruh memilih, Ibu lebih tenang, lebih senang, lebih enjoy menjadi hakim karir atau Dewan Pengawas? Saya pikir karena sama apa ya, Dewan Pengawas ini bagi saya ini sesuatu hal yang baru. Ya. Jadi ya saya masih menikmati ya sesuatu Ya. yang baru ini ya begitu. Kemudian jadi hakim, kalau jadi hakim ya karena sudah puluhan tahun ya, jadi itu sudah saya jalani biasa-biasa seperti biasa. Dan di Dewan Pengawas pun saya pikir saya jalani hampir tidak terlalu berbeda jauh dengan yang saya sebagai hakim juga. Hanya berbedanya yaitu tadi tidak menangani perkara langsung, tapi melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang menangani perkara itu. Tentu saja KPK, karena tugasnya kan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPK kan. KPK ya. Nah, KPK yang menangani hanya perkara korupsi, jadi terbatas, lebih ruang lingkupnya mungkin lebih sempit. Betul. Memang dari yang ada memang tahun 2023 itu KPK menangani kasus itu kurang lebih 161 kasus di tahun 2023. Berarti kalau kita ambil rata-rata ya kurang lebih 13 kasus lah ya per bulan tentunya. Dan di 2024 di data bulan Mei itu KPK sudah menangani 93 kasus, berarti kurang lebih 18 kasus per bulan. Berarti memang ada peningkatan ya. Jadi 2023 13 kasus per bulan, sekarang sampai Mei kemarin 2024 KPK sudah menangani 18 kasus. Artinya terus semakin meningkat. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat ini? Kasus korupsi ini bukannya semakin berkurang, semakin bertambah, padahal KPK sudah ada. Mengapa bisa kasus korupsi ini semakin hari terus malah semakin bertambah kalau kita melihat data tadi yang ditangani oleh KPK? Kalau saya lihat sih mungkin itu kita harus kalau perlu mungkin melakukan penelitian yang mendalam ya tentang hal ini. Karena kita bisa lihat begini, bisa saja terjadi kasus korupsi ini memang bertambah banyak, atau sekarang ini ketahuannya lebih banyak.
Atau penanganan sekarang ini lebih serius. Lebih efektif lagi sekarang. Iya, jadi ada berbagai faktor lah saya pikir ya yang mempengaruhi sehingga kalau kita lihat jumlah itu meningkat, itu berbagai faktor lah. Jadi bisa berbagai macam kemungkinan itu terjadi ya. Jadi memang harus perlu penelitian yang mendalam ya. Jadi bisa kita tahu yang pasti kira-kira itu seperti apa. Sampai kita bisa katakan semakin hari semakin meningkat penyebabnya itu. Penyebabnya ya, harus kita cari tahu kira-kira mengapa kok kasus-kasus korupsi semakin meningkat padahal KPK sudah ada, bahkan Dewan Pengawas sekarang juga sudah ada. Nah, dari pengalaman Ibu menjadi hakim karir, ya, pernah Ibu dalam menangani satu perkara, satu kasus, ya, di pengadilan di mana saja, pernah nggak Ibu dapat intervensi? Apakah dari pimpinan, atau dari pejabat lah katakan, atau dari pengusaha? Pernah ke Ibu dapat tekanan, atau pernah juga nggak Ibu ditawari sesuatu dalam ketika menangani satu perkara? Pengalaman saya sih, saya merasa tidak pernah ya mendapat intervensi langsung itu tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Secara langsung baik dari atasan atau dari pejabat atau saya tidak pernah merasa ada intervensi langsung ke saya. Nah, Ibu ini kan dikenalkan seorang hakim ya, wanita yang yang tegas ya, yang lugas. Bahkan pernah tahun 2016 kalau nggak salah pernah sekelompok masyarakat Ibu diberi satu julukan sebagai Sri Kandi Sri Kandi hukum ya di 2016 ya, itu diberikan itu. Nah, apa sih yang membuat Ibu dalam menangani kasus itu apa saja, mau berhubungan dengan pengusaha, pejabat? Saya melihat Ibu selalu tegas saja. Ya, tidak pernah kompromi. Tegas, lugas dan jujur saja Ibu melakukannya. Apa sih yang membuat Ibu seperti itu? Kalau saya itu gini aja Pak, mencoba ini ya, mencoba melaksanakan tugas saya itu sesuai dengan apa yang sudah saya ucapkan sebenarnya ya. Sebelum kita dilantik sebagai hakim itu kan ada pengambilan sumpah sebagai hakim kan. Itu sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya itu kan komitmen saya dengan Tuhan, saya pikir ya. Komitmen saya dengan Tuhan. Nah, saya cuman mencoba mewujudkan komitmen saya itu dan memegang teguh dengan komitmen saya itu. Sebagai manusia saya mencoba. Mudah-mudahan bisa. Bisa. Dan sampai hari ini dulu sepertinya namanya juga manusia bisa. Kan ya. Nah, saya mencoba mudah-mudahan bisa. Saya pegang dengan komitmen saya itu. Ya, artinya itu Ibu aja. Tetap memegang komitmen karena ini juga kepercayaan yang Tuhan berikan. Iya. Nah, mengapa saya tanyakan Ibu? Ini kan kita harus jujur mengatakan bahwa pengadilan kita sekarang ini kepercayaan masyarakat memang dibanding 2023 2024 memang ada peningkatan. Di pengadilan itu, lembaga pengadilan di 2023 kepercayaan publik itu 71,1%. Tapi di 2004 di Januari sedikit akan meningkat, ya 75%. Sepertinya karena salah satu ada Ibu Albertina di sana. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, Bu. Dari data ICW saya melihat dari 2012 2018 itu ada kurang lebih 27 hakim loh yang punya kasus. Nah, kira-kira menurut Ibu, mengapa ada penegak-penegakan hukum yang harusnya mereka memutuskan sesuatu yang baik, malah terlibat dalam kasus-kasus. Rata-rata kasus mereka korupsi, Bu. 27 loh, Bu. Bukan hal yang sedikit loh. Dan tentu dari berbagai wilayah. Kira-kira menurut Ibu mengapa sih ada hakim yang masih seperti itu? Baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita mau berbicara data ya Pak ya. Data ya. 27 orang itu berapa persen dari jumlah hakim? Ya, betul. Nah, kalau kita berbicara data ini ya, berapa persen dari jumlah hakim? Ya. Tapi ini bukan merupakan pembenaran bahwa nggak masalah baru sekian persen, nggak boleh. Karena menurut saya mestinya kita hakim itu ya zero tolerance lah. Tidak ada ya untuk hal seperti itu. Meskipun 27 itu cuma mungkin masih 0, sekian persen kali ya dari jumlah hakim yang ada. Tapi itu pun sebenarnya tidak perlu terjadi kan. Nah, terus kalau ditanyakan kenapa sampai ini bisa terjadi, kalau saya pikir juga berbagai faktor, Pak. Berbagai faktor juga yang mempengaruhi. Antara lain adalah begini,
kami juga kalau saya pribadi ya, saya berharap juga orang-orang yang berurusan dengan hakim ini juga menjaga dong hakimnya. Iya. Menjaga juga hakimnya. Betul. Ya kan Pak, menjaga hakimnya dalam arti janganlah menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Yang namanya orang mungkin kalau lagi butuh, lagi kepepet, lagi ini segala macam, dijanjikan sesuatu, ditawarkan sesuatu, ini sesuatu ya mungkin juga menjadi tergoda. Ya namanya juga manusia ya. Namanya manusia masih tergoda juga kan Pak. Jadi cobalah juga orang-orang yang berhubungan dengan hakim ini menjagalah. Kita sama-sama menjaga. Sebenarnya Pak, menurut saya ya Pak, kan sekarang ini kan banyak ya, semua profesi saya pikir sudah punya kode etik. Sudah. Kalau semua. kita semua ini bisa memegang dengan kode etik kita, aman lah. Lancar semuanya. Iya. Tapi ya sulit kan? Kata teman-teman juga, nanti kalau saya pegang kode etik, kawan saya tidak pegang kode etik, terjadi juga. Sama aja. Nah repot kan? Nah ini memang ujung-ujungnya kembali komitmen kita bersama. Kita harus punya komitmen yang sama. Punya komitmen yang sama apa? Kita menjaga hakim-hakim kita, jangan sampai mereka melakukan perbuatan tercela. Mudah kok sebenarnya Pak. Ya. Tidak usah menjanjikan apapun kepada mereka. Iya. Tidak usah bertemu dengan mereka. Iya. Mudah kan sebenarnya. Nah, cuman kembali kepada niat kita. Ya, artinya memang harus ada komitmen lah ya. Ya, harus ada komitmen. Janji, sumpah yang telah diambil sebagai seorang hakim itu harus tetap dilaksanakan. Jadi komitmen hakim maupun komitmen orang di sekitarnya. Kalau semua punya komitmen yang sama, oke lah semuanya. Korupsi juga enggak ada Pak. Iya, korupsi juga enggak ada. Tapi sebagai hakim Bu, saya coba menanyakan ini ya. Apakah ini ada hubungannya dengan ekonomi? Karena kalau menurut pemandangan kita, hakim itu sudah cukup sebenarnya ya. Dari segi finansial, negara sudah menjamin mereka supaya tidak pernah bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya finansial. Apakah ini juga salah satu faktor? Begini Pak, kalau kita berbicara masalah ekonomi, saya pikir ada juga hubungannya. Masalah ekonomi, ada juga hubungannya. Begini Pak, hakim baru jadi hakim, pangkat 3A baru jadi hakim, dia menerima gaji 1 bulan 10 juta Pak. Nah, memang relatif orang bisa mengatakan 10 juta itu cukup. Tapi apa iya? Kita lihat juga kan Pak, kebutuhan. Betul. Sekolah anak itu berapa sekarang Pak? Iya udah cukup lah. Hakim juga memikirkan toh untuk kalau sekolah yang bagus sekolah. Ya pasti Kemudian mahal. Kalau dia 10 juta itu Pak, dia pasti penempatannya itu hakim pertama jadi itu di luar Jawa Pak. Di pelosok-pelosok yang kebanyakan itu pengadilan kabupaten kota pemekaran. Yang baru-baru lah. Nah Bapak tahu sendiri kalau dia mau pulang, katakanlah dia itu asalnya dari Jawa katakanlah, pulang berapa biaya untuk dia membeli tiket pulang. Nah, apakah dia disuruh bertugas di sana 5 tahun tidak boleh pulang ke kampung halamannya? Nah, pulang butuh biaya juga. Jadi kalau mau dikatakan cukup, saya pikir itu relatif sekali. Relatif Pak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim itu juga pegawai negeri. Pegawai negeri dan sekarang dia menerima gaji sebegitu itu karena dia menerima tunjangan fungsional sebagai hakim. Gaji pokok hakim itu sama persis dengan gaji pokok pegawai negeri. Nah, hakim itu juga harus memikirkan kalau nanti dia pensiun bagaimana hidup. Betul. Iya. Jadi memang bisa juga lah ya. Ya bisa juga. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi bisa juga mempengaruhi hal itu. Karena ternyata penegak hukum, hakim itu juga sama seperti masyarakat pada umumnya. Punya kebutuhan juga. Ya, dan juga memikirkan masa depannya. Masa depan, anak. Memikirkan juga anak-anaknya, memikirkan juga keluarganya. Meskipun orang tetap bilang, ya enggak bisa, Anda sudah pilih jadi hakim, Anda harus komitmen. Iya, saya juga tidak menjadikan ini sebagai alasan pembenar. Itu tetap salah. Tapi faktor-faktor ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalau kita mau ke depan memperbaiki supaya hakim ini menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Iya. Jadi bukan berarti saya membenarkan, tidak. Saya tidak membenarkan. Setuju. Nah,
Sekarang kan Ibu kita sudah bicara tentang hakim karir tadi ya. Sekarang kita ke Dewan Pengawas. Ini kan sudah mau menjelang satu periode ya. Ya. Menjadi Dewan Pengawas. Sebenarnya peran Dewan Pengawas itu apa sebenarnya? Kalau dilihat dari undang-undang, sebenarnya ada 3 tugas pokok dari Dewan Pengawas ya. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua itu masalah kode etik. Dan yang ketiga itu mengenai masalah evaluasi kinerja pegawai dan pimpinan KPK. Ini sebenarnya 3 hal pokok yang harus yang menjadi tugas pokok dari Dewan Pengawas. Tapi ini bukan berarti sedikit. Ya. Karena kita tahu tugas dan wewenang KPK itu banyak sekali. Nah, itu harus diawasi semuanya. Nah, kemudian setelah saya masuk di sini sebagai Dewan Pengawas ini kan baru ada dengan Undang-Undang 19/2019. Iya. Jadi suatu lembaga yang baru. Kita hanya diberikan tugas tanpa kewenangan. Kemudian kita harus bagaimana menjabarkan tugas-tugas yang ada di dalam undang-undang itu di dalam pekerjaan kita setiap hari. Ya, kita laksanakanlah itu. Dari situ kalau kami boleh menilai ya, selama ini kan kita melihat KPK itu ada pengawasan yang dikatakan pengawas internal. Iya. Ya. Pengawas internal di bawah pimpinan KPK. Iya. Saya pikir pengawasan tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Ya. Kalau berjalan oke lah, tapi mungkin dia tajam ke bawah saja, tumpul ke atas. Karena yang menentukan kan dari atas pimpinan. Betul. Nah, kalau Dewan Pengawas ini kan setara kedudukannya dengan pimpinan KPK. Sehingga apapun yang dilakukan Dewan Pengawas itu tidak bisa diintervensi oleh pimpinan. Dalam arti pimpinan tidak bisa memerintahkan Dewan Pengawas untuk menghentikan ini dan sebagainya ya. Pelanggaran etik ini dihentikan saja. Ya. Pengawasan ini dihentikan. Ini dan sebagainya tidak bisa. Nah, jadi setelah kami melihat begitu, memang idealnya setiap institusi itu harus ada lembaga pengawasannya yang kuat. Kalau kita mau institusi itu bisa optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penegakan etik lah ya? Bukan hanya penegakan etiknya, yang penegakan etik ya juga termasuk tugas Dewan Pengawas. Selain dari penegakan etik, juga pelaksanaan tugas mereka. Itu juga harus diawasi. Karena tidak tertutup kemungkinan kan di dalam pelaksanaan tugas itu terjadi pelanggaran etik dan juga bisa terjadi pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berlaku. Iya, seperti bisa korupsi terjadi. Juga bisa ada di sana ya. Bisa terjadi. Berarti Dewas punya kewenangan untuk apa? Menyidik juga? Tidak punya kewenangan untuk menyidik. Tidak ada kewenangannya untuk menyidik. Tapi kami yang punya kewenangan untuk kami bisa tindak lanjuti sampai dengan persidangan itu adalah mengenai pelanggaran etik. Tapi dari pelanggaran etik bisa kami rekomendasikan untuk dilanjutkan pelanggaran disiplin. Dan dengan pelanggaran disiplin bisa memberhentikan seseorang dari pegawai negeri. Oh, jadi Dewas bisa memberhentikan ya? Bukan Dewas yang memberhentikan, tapi mulanya dari Dewas yang mengusulkan untuk dilanjutkan pemeriksaan disiplin. Dan dijatuhi hukuman disiplin tentu saja kan kalau sudah ada pemeriksaan disiplin. Dan ini sudah terjadi, sudah beberapa kali ada, dan yang paling ya cukup ramai yang terjadi itu adalah mengenai pungli dalam tanda petik di rutan KPK. Itu kan banyak sekali pegawai KPK yang diberhentikan melalui disiplin, melalui pelanggaran disiplin diberhentikan, tapi ini berawal dari pelanggaran etik yang mereka lakukan. Karena untuk kasus rutan itu kan awalnya dari Dewan Pengawas. Lalu ada putusan pelanggaran etik, semua dijatuhkan sanksi berat, lalu rekomendasi dari Dewan Pengawas untuk diproses pelanggaran disiplin, dan pada waktu diproses pelanggaran disiplin semuanya juga dikenakan pelanggaran disiplin berat dan diberhentikan sebagai pegawai KPK. Dan Dewan Pengawas juga bisa juga kami membuat nota dinas juga ke Kedeputian Penindakan, kami minta juga yang ada unsur pidananya ditindaklanjuti juga untuk pidananya. Ya, dan sekarang sedang dalam proses persidangan 15 orang pegawai KPK sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Karena pungli di rutan KPK.
Ya berarti luar biasa juga ya kewenangan daripada Dewan Pengawas ya. Itu bukan kewenangan, tugas Dewan Oh Pengawas. tugas. Karena di dalam undang-undang Dewan Pengawas tidak ada kewenangannya. Tapi tugas. Tugas saja yang ada. Luar biasa. Tapi ada satu pola pemikiran yang sedang terbangun di luar sana. Orang beranggapan bahwa Dewan Pengawas KPK itu perpanjangan tangan dari pemerintah. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Orang kan boleh berpendapat ya. Ya. Pendapat orang itu bebas-bebas saja. Nanti kalau larang orang berpendapat melanggar Undang-Undang Dasar. Ya. Silakan saja orang berpendapat. Tapi kalau saya boleh juga ngomong berpendapat juga kan boleh ya, Pak ya. Kemudian saya ngomong jujur apa pengalaman saya selama di sini. Saya tidak sekalipun diintervensi atau ditanya oleh pemerintah. Gimana Dewas tugasnya? Tidak pernah saya merasa. Tidak pernah ya. Berarti pemerintah tidak pernah intervensi ya. Saya merasa tidak ada intervensi pemerintah sekali di Dewan Pengawas. Itu yang saya rasakan. Iya, karena kadang-kadang di luar sana ada orang berpikir bahwa ini kan ada order by order, target by target. Ini yang sedang bagaimana Ibu? Yang kami rasakan ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Itu pengalaman saya. Dan saya juga jujur kan menyampaikan pengalaman saya. Dan kalau ada yang mungkin punya bukti-bukti yang lain ya silakan saja kan ditampilkan bukti-bukti itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa dengan beralihnya pegawai KPK sebagai pegawai negeri sipil, sebagai PNS, sebagai ASN, beralihnya pegawai KPK sebagai ASN, itu ada berarti membatasi kewenangan dari pegawai KPK, lalu nanti diintervensi dan sebagainya. Kalau saya bilang tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Kalau saya bilang, saya PNS kan Pak, ya. Saya ASN, betul. Saya nggak pernah diintervensi sampai sekarang. Sudah hampir 40 tahun saya sebagai ASN, nggak pernah saya merasa diintervensi oleh pemerintah. Iya. Jadi saya pikir kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya. Mau nggak diintervensi oleh orang? Karena undang-undang memberikan kita kebebasan. Undang-undang jelas kok dalam melaksanakan tugas KPK itu mandiri. Tidak diintervensi oleh siapapun. Nah, tinggal kita mau nggak diintervensi. Iya. Kalau kita nggak mau ya oke kan sesuai undang-undang. Undang-undang sudah menjamin. Sudah menjamin, tinggal bagaimana kita mau nggak melaksanakan sesuai jaminan yang diberikan ke kita. Iya. Nah, Ibu melihat setelah ada KPK ya sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK yang sekarang sudah maksimal nggak Bu untuk memberantas korupsi? Kalau saya bilang maksimal, buktinya korupsi masih banyak, masih tak semakin banyak kelihatannya. Kalau saya bilang belum maksimal, nanti bisa saya dimarahin juga sama orang juga akan mengatakan, loh kok belum maksimal, terus Anda sebagai Dewan Pengawas apa yang Anda lakukan supaya itu menjadi maksimal, kan begitu. Nah, ya kan Pak? Kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya KPK lebih bisa lagi dari sekarang ini. Lebih bisa lagi meningkatkan kinerjanya dari yang sekarang ini. Seharusnya lebih bisa meningkatkan lagi kinerjanya dari yang sekarang ini. Itu berdasarkan pengalaman yang saya lihat selama saya menjadi Dewan Pengawas. Ya, makasih Bu. Saya mau tanyakan lagi tentang kira-kira apa yang tantangan ya, persoalan apa, tantangan apa yang Ibu bisa lihat tentang penegakan hukum di Indonesia. Apa menjadi persoalan tantangan sehingga sampai hari ini ya penegakan hukum seperti ini saja. Apa persoalan yang Ibu bisa lihat? Ya, kalau saya pertama melihat itu mungkin ini Pak ya, ini menurut saya boleh kan Pak, boleh, bebas nih ya berpendapat. Kalau menurut saya tuh untuk menduduki suatu jabatan, apalagi ke jabatan publik yang tinggi lah katakanlah ya. Mungkin baru eselon 2, eselon 3, eselon 2, eselon 1, apalagi ke komisioner dan sebagainya. Memang perlu itu yang diperhatikan itu adalah pertama itu masalah integritas. Integritas. Dan jangan ada, kalau saya lebih sering mengistilahkan beban masa lalu ya.
Oh, Jejak digital, jejak masa lalu itu. Karena itu lalu menjadi beban. betul. Menjadi beban selama dia melaksanakan jabatannya sebagai pejabat publik. Itu bisa menjadi beban. Karena nanti pada ujungnya bisa ada tawar-menawar, bisa ada ini. Ya, Mau nggak lo? Kalau nggak nih, dulu kan kamu pernah begini, repot. Jadi kalau saya bilang udah integritas itu harga mati. integritas harga mati. Harga mati itu sudah. Nah, selain dia harus punya kemampuan yang Betul. kemampuan kompetensi. Kompetensi. Dia ya. harus kompetensi di bidangnya itu. Jadi jangan kita memilih kalau misalnya ya PH ya ada unsur suka tidak suka dan sebagainya. Kalau wah itu sudah dulu, oh udah kan dia lakukan dulu itu, sekarang ini kan sudah enggak. Mana kita tahu. Kalau sudah kita berbicara etik itu kan ya mohon maaf Pak, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Luar biasa. Bu, yang terakhir nih Bu. Apa yang menjadi harapan Ibu untuk peradilan di Indonesia di masa yang akan datang ini? Harapan ya? Harapan saya ya untuk Iya. peradilan ke depan ini. Ya saya berharap peradilan ke depan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat kan berharap banyak sebenarnya dari peradilan. Pasti. Nah itu. Pasti. Jadi saya tidak mau mulu harus begini begitu, tidak. Sesuailah dengan harapan masyarakat. Minimal tentu saja masyarakat berharap kita bisa memberikan keadilan untuk mereka, ya kita berikan keadilan untuk mereka. Ya. Sesuai dengan harapan masyarakat itu yang saya berharap, dan saya pikir sekarang juga sebenarnya sudah cukup banyak juga Pak hakim-hakim yang punya integritas bagus, ya kompetensinya mereka juga bagus. Hanya kapan mereka ini terekspos? Ya. Sementara kalau hakim yang 27 tadi, 27 Ya, ya, Pak, 27 orang tadi. 27 orang ini Langsung terekspos melakukan pelanggaran langsung terekspos. Ya. Tapi kapan hakim-hakim yang baik Ya. ini diekspos orang? Kan tidak. Meskipun hakim itu juga tidak boleh mencari popularitas. Iya. Tapi tentu saja dari pemberitaan putusannya yang baik, putusannya yang adil, yang memuaskan masyarakat dan sebagainya, itu kan juga perlu untuk mereka. Karena apa? Untuk juga melihat bahwa hakim-hakim mungkin yang masih agak ragu-ragu begitu kan akan bagus juga ya teman saya ini banyak yang punya integritas yang baik, yang punya kompetensi sebagai hakim yang baik. Masih banyak. Luar biasa. Jadi harapan Ibu Albertina untuk peradilan ke depan, semoga apa yang dilakukan masyarakat bisa tercapai. Bu, ini kan barusan Ibu mendapat Nawacita Award 2024 yang kemarin itu dilaksanakan di Hotel Raffles. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya itu yang pertama itu saya kaget. Orang saya enggak ngapa-ngapain kok dikasih. Nah itu. Jadi saya kaget, saya juga tidak bisa menjawab kenapa. Nah yang bisa menjawab itu tentu saja dari pelaksananya ya, dari jurinya dan sebagainya ya yang bisa menjawab itu. Kaget. Terus yang kedua, ya saya juga kaget, dan yang kedua saya bingung juga. Apa iya saya ini pantas dikasih itu? Ah itu Pak, itu perasaan saya terus terang aja Pak ya. Tapi karena memang ini sudah diberikan semuanya ya, saya tentu saja berterima kasih Pak. Sangat berterima kasih dari media ya Pak ya. Media Nawacita Indonesia ini yang sudah mungkin mengamati saya selama ini, saya tidak tahu. Pokoknya saya bekerja itu hanya melulu bekerja, ada orang ngamati atau tidak saya tidak tahu. Saya berterima kasih, dan saya berharap ke depan mungkin media Nawacita ini akan bisa menemukan lagi teman-teman ya yang tentu saja bergerak di bidang hukum ini yang pasti lebih hebat dari saya Pak. Terima kasih. Luar biasa Bu Albertina, terima kasih perbincangan kita di hari ini luar biasa. Kami sampaikan bahwa tadi ada beberapa pesan dari Ibu Albertina bahwa penegakan hukum seorang hakim itu harus punya integritas. Itu harga mati, tidak boleh tawar-tawar lagi. Selamat juga untuk Albertina yang menerima Nawacita Award 2024 kemarin dengan kategori penegakan hukum. Terima kasih. Ada kata bijak berkata bahwa keadilan adalah pijakan utama dalam penegakan hukum. Sampai ketemu di sekarang waktunya berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.